Oke, sekarang modul 4 mengenai analisis cost volume laba atau cost volume profit analysis. Pengertian dan tujuan analisis CVP menggunakan kalkulasi cost di mana cost produk atau cost of product menggunakan variable costing. Asumsi dalam CVP adalah fungsi pendapatan dan cost berbentuk linier. Harga jual produk, total cost tetap, dan cost variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentang yang relevan. Unit yang diproduksi semuanya dapat terjual. Terus untuk analisis multiproduk, bauran penjualan dapat dihentikan dengan pasti. Harga jual dan cost diketahui dengan pasti. Ini asumsi-asumsinya. Ada yang disebut dengan analisis titik impas atau BEP, break even point. Titik impas adalah volume aktivitas di mana total pendapatan sama dengan total cost atau laba sama dengan 0. Impas itu kan berarti 0, ya impas aja, nggak lebih nggak kurang, maka labanya disebut sama dengan 0. Dapat dikembangkan dengan menentukan jumlah unit yang harus dijual guna menghasilkan laba tertentu. Iya Mbak Arianti, misalnya kita awalnya mengeluarkan modal sebesar 1 juta, kita ternyata dapat pengembalian atau kita dapat income pendapatan sebanyak 1 juta. Berarti kan kita labanya sama dengan 0 gitu. Sekarang cara mencari BEP dengan menggunakan laba operasi. Sekarang kita mempelajari penggunaan laba operasi dalam analisis CVP. Laba operasi itu apa sih? Yaitu pendapatan dikurangi cost variabel dikurangi cost tetap. Ini disebut laba operasi. Kalau dijabarkan lagi, pendapatan itu apa sih? Harga jual dikali jumlah unit yang terjual. Ini kan teman-teman sudah sangat paham kan ya? Ini biasanya ada di laporan laba rugi. Pendapatan itu sama dengan harga jual dikali jumlah unit yang terjual. Terus ada cost variabel, yaitu cost variabel per unit dikalikan jumlah unit yang terjual. Dikurangi lagi cost tetap. Cost tetap itu kita sudah pelajari sebelumnya, jumlahnya akan tetap meskipun unit yang diproduksi berubah. Tuh. Contohnya kita buka di halaman 4.4. Premium Theater. Ketemu Premium Theater di halaman 4.4. Menyusun proyeksi laba rugi pada tahun 2009. Penjualannya sebesar 10.000 unit kali Rp20.000 sama dengan 200 juta. Cost variabelnya 10.000 kali Rp12.000 sama dengan 120 juta. Terus dikurangi jadinya margin kontribusi. Margin kontribusi itu adalah penjualan dikurangi cost variabel. Oke, sama dengan 80 juta. Terus ada cost tetap sebesar 50 juta, maka laba operasi adalah 30 juta. Itu. Hasil proyeksi di atas menunjukkan terdapat laba sebesar 30 juta jika menjual tiketnya sebesar 10.000 unit dengan harga 20.000 dengan cost variabel segitu. Jika laba operasinya pada titik impas, maka jumlah unit yang harus terjual adalah berapa? Nah, sebentar, ini saya tulis nggak ya di sini? Oh enggak, gini. Tadi kalau kita menjual tiket sebanyak 10.000, kita dapat untung 30 juta. Nah, sekarang kita mau cari tahu berapa yang harus terjual biar labanya sama dengan 0 atau biar titik impas. Cara mencarinya adalah
di halaman 4.5. Silakan dibuka. Ditulis dulu rumusnya. Laba operasi sama dengan seret sampai dikurangi total kos tetap. Oke. Nah, tujuan kita mencari tahu berapa unit yang terjual. Jika labanya 0, tulis aja di sini labanya sama dengan 0. Seret. Di kiri 0, terus sama dengan harga jualnya tadi 20.000 dikali unitnya dicari, dikurangi 12.000 dikali unitnya. Ini untuk variabel, kos variabel. Dikurangi 50 juta. 50 juta ini tidak tergantung unit karena dia adalah kos tetap. Oke. Maka 0 sama dengan 8.000 unit dikurangi 50 juta. Maka 8.000 kali berapa unit sama dengan 50 juta. Unit sama dengan 50 juta dibagi 8.000 sama dengan 6.250. Nah, kalau kita jual 10.000 tiket, kita untung 30 juta. Kalau kita menjual hanya 6.250, kita akan mendapat laba 0. Kalau kita menjual kurang dari 6.250, kita akan mendapat laba minus atau kita akan mengalami rugi. Gitu teman-teman. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Masih dong? Oke ya. Nah, sekarang margin kontribusi atau contribution margin, CM. CM ini pendapatan penjualan dikurangi dengan total cost variabel. Pada BEP, CM sama dengan cost tetap. Jadi, kan tadi kalau kita lihat di perhitungan halaman 4.4, di situ ada margin kontribusi kan 80.000. Nah, karena dia 80.000 tidak sama dengan kos tetap sebesar 50.000, maka dia hasilnya labanya tidak akan 0. Nah, kalau kita mau 0 kan berarti margin kontribusi itu harus sama dengan kos tetap. Kalau 80.000, maka kos tetapnya 80.000. Biar nanti labanya sama dengan 0. Nah, ini maka di sini ada ditulis pada BEP CM atau margin kontribusi sama dengan kos tetap. Untuk menghitung Q-nya atau unit yang dijual sama dengan total kos tetap dibagi margin kontribusi per unit. Itu. Ini setelah dihitung-hitung ya. Rumus Q sama dengan total kos tetap dibagi margin kontribusi ini setelah kita melakukan berbagai macam setelah kita melakukan penurunan pada rumus-rumus yang sebelumnya. Tuh. Terus penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target. Analisis CVP digunakan untuk menentukan berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Target laba dalam jumlah rupiah. Rumusnya laba operasi yang diinginkan sama rumusnya sampai dengan akhir sama. Titik impas dengan pendekatan margin kontribusi sama dengan kos tetap ditambah target laba dibagi margin kontribusi per unit. Itu. Jadi kalau yang sekarang ini ceritanya ada target labanya, dia mau mendapatkan laba berapa agar lebih dari titik impas, semacam itu. Kalau tadi dalam rupiah, contohnya di halaman 4.6 ya, di sini kan Premium Theater ingin memperoleh laba operasi sebesar 30 juta. Jadi kalau kita menghitung 30 jutanya langsung dimasukkan di laba operasi. Ini kalau dalam